Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Umar Nur dengan NIM 81911733012. Di sini saya akan mempresentasikan proyek embedded system saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi proyek yang saya buat adalah deteksi jarak pasien untuk pengukuran visus mata berbasis Arduino dan ultrasonic sensor. Nah, jadi proyek saya ini ditujukan untuk membantu prosedur pengukuran visus mata menggunakan Snellen chart. Nah, jadi apa itu visus mata? Visus mata adalah ukuran ketajaman penglihatan manusia untuk menentukan apakah pasien mengalami kelainan refraksi mata atau tidak. Berikut ilustrasi dari prosedur pengukuran visus mata, di mana pasien akan diarahkan untuk berdiri pada jarak tertentu dari Snellen chart, umumnya pada jarak 6 meter tergantung pada Snellen chart yang digunakan. Pada contoh ini menggunakan Snellen chart pada jarak 6 meter. Nah, akan ada seorang instruktur untuk membantu pasien membaca huruf di setiap baris pada Snellen chart. Nah, jika pasien dapat membaca semua huruf pada semua baris, maka pasien tersebut normal. Nah, untuk mengetahui berapa ketajaman matanya, maka dapat dilihat pada angka di sebelah kiri kartu Snellen. Di sini dapat dilihat jika pasien dapat membaca baris paling bawah ini, maka visus matanya adalah 6/6 atau pada kondisi normal. Akan tetapi saat pasien maksimal dapat membaca dengan baik huruf pada baris yang ini, maka ketajaman matanya adalah 6/9. Artinya adalah pasien dapat membaca baik huruf pada baris ini pada jarak 6 meter, namun orang normal dapat membacanya pada jarak 9 meter. Nah, lalu masalah apa yang saya angkat untuk saya jadikan ide pembangunan proyek saya? Nah, pada prosedur pengukuran visus mata ini biasanya pada ruangan akan diberi tanda untuk di mana pasien itu berdiri dengan jarak yang ditentukan. Jadi misal pada dinding dipasang kartu Snellen, lalu pada jarak 6 meter di depannya akan diberi tanda di lantai untuk menandai bahwa itu adalah jarak 6 meter. Nah, permasalahannya di sini, kartu Snellen tersebut tidak bisa dipindah-pindah atau portable. Karena jika dipindah ke ruangan lain, maka harus memberi tanda lagi dan mengukur jarak lagi agar tepat 6 meter. Nah, berangkat dari permasalahan ini, saya membuat proyek dengan basis Arduino dan sensor ultrasonik untuk menentukan jarak antara pasien dengan kartu Snellen dengan tepat, yaitu misal 6 meter. Nah, diharapkan dengan adanya proyek ini dapat membantu proses pengukuran visus mata sehingga nilai atau akurasi dari pengukuran visus mata ini lebih akurat. Lalu bagaimana untuk ilustrasi proyek yang saya buat ini? Nah, misal pasien sudah berdiri tepat pada jarak 6 meter di depan kartu Snellen, maka indikator lampu dari proyek yang saya buat ini akan menyala hijau. Sedangkan jika pasien berdiri kurang dari atau lebih dari atau tidak sama dengan 6 meter, maka indikator lampunya akan merah. Jadi instruktur dapat mengetahui apakah si pasien sudah berdiri pada jarak yang tepat untuk melihat kartu Snellen tersebut atau belum. Nah, sebelum langsung ke rangkaiannya, saya akan membahas sedikit mengenai sensor ultrasonik. Jadi sensor ultrasonik ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi jarak suatu benda. Prosedurnya atau bagaimana cara sensor ini mendeteksinya adalah pertama sensor ini akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dari triggernya, lalu pada saat mengenai benda, maka gelombang itu akan terpandu kembali kepada sensor lalu ditangkap oleh transducer pada sensor ini namanya echo. Jadi yang diukur adalah waktu dari gelombang dipancarkan sampai ditangkap kembali. Nah, bisa dilihat di sini untuk persamaannya waktu T sama dengan S per P, di mana T adalah waktu atau durasi dari gelombang dipancarkan sampai ditangkap kembali, sedangkan S adalah jarak, dan V adalah kecepatan gelombangnya. Diketahui bahwa kecepatan gelombang ultrasonik adalah 300 meter per second. Lalu ini untuk konversinya untuk sentimeter per mikrosekon yaitu 0,034. Kenapa mikrosekon? Karena defaultnya sensor ini dapat menangkap pada satuan mikrosekon.
Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan jaraknya, yaitu S atau jarak sama dengan T, yaitu waktu dikali 0,034/2. Nah, nantinya hasil dari pengukuran ini dalam satuan sentimeter. Nah, langsung saja kita ke rangkaian proyeknya, di mana saya menggunakan Proteus untuk pembuatan proyek ini. Saya akan langsung demokan ke Proteusnya. Nah, ini dapat dilihat di sini saya menggunakan komponen, yaitu yang pertama Arduino Uno, lalu di sini saya menggunakan sensor ultrasonik. Karena saya menggunakan simulator di sini, jadi untuk mengetes jarak itu saya menggunakan potensiometer. Jadi nanti bisa diketahui pada jarak sekian itu berapa impedansi ataupun tegangan input yang dihasilkan. Lalu di sini saya juga memasang LED merah dan LED hijau. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk LED merah ini pada jarak selain 6 meter, sedangkan untuk yang LED hijau ini ketika pasien tepat pada jarak 6 meter, maka LED hijau ini akan menyala. Nah, lalu saya juga menggunakan virtual terminal. Virtual terminal ini hanya untuk mengecek saja berapa jaraknya, apakah sudah sesuai dengan output yang saya bikin di sini, yaitu LED. Lalu ini ada AC voltmeter yang berfungsi untuk melihat tegangan input yang dihasilkan ketika saya merubah nilai impedansi pada potensiometer, atau ini merepresentasikan ketika pasien itu mendekat atau menjauh dari sensor atau kartu Snellen. Nah, selain membangun rangkaian ini, saya juga membuat codingan atau programnya pada Arduino IDE. Nah, ini adalah coding yang saya gunakan. Mungkin saya jelaskan satu persatu untuk codingnya. Jadi, yang bagian atas ini adalah pengenalan atau deklarasi pin-pin mana saja yang saya gunakan. Di sini dapat terlihat untuk echo pin atau penerima dari gelombang ultrasonik itu saya pasang ke pin 2, sedangkan untuk triggernya atau pemancar gelombangnya saya pasang ke pin 3, namanya adalah pin-pin. Lalu untuk outputnya yang LED merah saya pasang ke pin 13, untuk yang hijau saya pasang ke pin 12. Dapat dilihat di sini untuk yang echo ini pada pin 2, trigger pada pin 3, lalu LED green pada pin 12, dan LED red pada pin 13, sudah sesuai dengan yang saya program di Arduino IDE. Lalu setelah deklarasi, ini ada void setup-nya, yaitu utama untuk serial bikinnya 9600, lalu untuk pin mode yaitu men-set untuk pin ini di-set input atau output kah. Nah, untuk inputnya tentu saja yang bagian echo karena menangkap durasi waktu dari pemancaran gelombang, lalu untuk outputnya yaitu pada pin-pin atau triggernya dan LED-nya. Untuk baik LED merah atau LED green saya set menjadi outputnya. Lalu lanjut ke void loop atau program ini akan berulang terus-menerus. Begitu. Nah, pertama saya mendeklarasikan variabel duration dan M atau meter. Duration ini adalah lamanya waktu pemancaran gelombang dan sampai penerimaannya dalam satuan mikrosekon. Lalu meter ini adalah jarak yang dihasilkan. Nah, di sini digital rate pin low ini maksudnya adalah triggernya disetting low dulu atau dimatikan dengan delay 2 mikrosekon, lalu akan diaktifkan kembali dalam delay-nya yaitu 10 mikrosekon. Setelah dinyalakan atau gelombangnya dipancarkan lalu dimatikan kembali. Nah, ini akan terus berulang. Jadi sensor ini akan memancarkan gelombang, lalu echo akan menangkap. Saat echo menangkap, itu si triggernya akan dinonaktifkan atau di-low-kan. Nah, ini adalah duration ini variabel untuk menentukan berapa waktu penangkapan sinyalnya. Lalu pulse in atau pembacaan dari pin echo pin, di mana saat echo pin high atau menangkap gelombang ultrasoniknya itu pada berapa mikrosekon. Nah, M ini adalah konversi dari jarak menjadi meter. Nah, di sini
bisa dilihat ini pemanggilan fungsi atau metode, di mana di bagian bawah ini saya juga mendefinisikan sebuah fungsi atau metode untuk pengukuran jarak menggunakan persamaan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana metode di sini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengukuran jarak adalah T dikalikan V dibagi 2. Nah, untuk V-nya kenapa 0,00034? Karena yang di persamaan tadi menghasilkan satuan sentimeter, sedangkan saya membutuhkan satuan meter, jadi menjadi 0,0034. Jadi saat Ecopin menangkap berapa panjang waktu atau durasinya dalam variabel mikrosekon, maka akan dikalikan sesuai dengan persamaan ini, sehingga dihasilkan informasi mengenai jarak dari pasien ke kaktus Snellen yang ditampung dalam variabel M. Nah, bagaimana logika untuk let atau output-nya? Jadi saya menggunakan if else sini. Jadi saat if atau jika M sama dengan 6 meter, maka LED green-nya akan menyala atau high, sedangkan LED red-nya akan padam atau low. Nah, untuk yang lainnya atau selain 6 meter, maka saya di sini mengaktifkan LED red-nya atau dengan logika high atau menyala, lalu untuk LED green-nya itu saya pasang low, jadi mati. Nah, inilah output LED yang merupakan indikator apakah pasien sudah tepat berdiri pada jarak 6 meter atau belum. Jika tepat pada 6 meter, maka LED-nya akan menyala hijau. Jika tidak tepat 6 meter, maka akan menyala merah. Nah, lalu serial print ini untuk ditampilkan ke virtual terminal, jadi akan ditampilkan jarak pasiennya pada jarak berapa meter. Nah, kegunaan dari serial print ini untuk memastikan apakah output sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, ketika ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan, maka ini saya compile. Nah, tidak ditemukan adanya error pada codingan saya. Selanjutnya, saya akan mengcopy di mana letak dari file hex dari Arduino IDE ini. Nah, yang bagian ini saya copy, lalu saya masukkan ke Arduino DB Proteus. Pada bagian ini, saya kopikan di sini, lalu saya oke. Nah, fungsinya ini adalah jika pada hardware ini untuk mengupload program ini ke dalam Arduino-nya seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya, saya akan program ini. Nah, di sini terlihat, mungkin saya zoom. Nah, bisa terlihat di sini pada jarak 6 meter, LED green-nya ini hijau, sedangkan yang merah ini mati. Jadi pada kondisi ini pasien berada pada posisi yang tepat. Namun jika pasien mendekat, dapat dilihat pada jarak 5 meter, maka LED-nya yang menyala ada yang merah. Sedangkan jika pasien menjauh lebih dari 6 meter, misalnya pada jarak 7 meter, ini, maka bisa dilihat di sini jaraknya adalah 7 meter, lampu yang menyala adalah yang merah. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan keinginan saya. Nah, selain itu, di sini juga bisa dilihat untuk volt-nya, volt atau inputannya, tegangannya untuk konversi dari impedensi menjadi volt, lalu dimasukkan ke Arduino-nya. Nah, ini untuk maksimalnya saya atur 5 volt. Jadi saat 100% ini 5 volt. Nah, saya tunjukkan di sini saya untuk power-nya atau generatornya saya pasang 5 volt. Lalu untuk minimalnya atau 0%-nya, ini adalah 0 volt. Ini 0 meter. Nah, jadi ketika 100%,
Bisa dilihat di virtual terminal untuk jarak maksimal dari pengukuran ini adalah 100%, yaitu pada jarak 11 meter. Jadi maksimal pengukuran ini adalah 11 meter. Ini tidak mengapa kenapa 11 meter, karena yang dibutuhkan di sini hanya pada 6 meter. Jadi ketika sensor sudah menangkap bahwa pasien berada pada jarak 6 meter, maka sudah cukup untuk menyalakan lampu hijau. Jadi prosedur pembukaan visus mata bisa langsung dilakukan. Nah, itu tadi mengenai rangkaian dari proyek saya beserta simulasinya, dan alhamdulillah sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi, proyek ini bisa diterapkan langsung untuk Snellen chart yang diintegrasikan. Jadi Snellen-nya itu bisa portable dan juga untuk akurasinya itu bisa lebih tinggi lagi. Lalu kembali ke sini. Selanjutnya adalah mengenai tabel konversi, di mana tabel konversi di sini terdiri dari durasi, impedansi, P-in, ADC, dan jarak. Jadi durasi di sini adalah seberapa lama pin echo dapat menangkap gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh pin trigger. Di mana untuk default-nya sendiri bersatuan mikrosekon. Nah, di sini sudah saya konversikan menjadi sekon. Lalu impedansinya yaitu pada durasi berapa itu menghasilkan berapa impedansinya. Nah, di sini karena tadi potensionya saya pasang maksimal adalah 1 k ohm atau 1000 ohm, jadi maksimalnya ada 1000 dan minimalnya adalah 0. Di sini saya konversikan. Ini adalah nilai-nilai yang didapatkan untuk impedansinya. Lalu untuk P-in-nya, karena maksimal tadi saya pasang ada 5 volt, jadi di sini juga dapat terlihat untuk nilai maksimalnya adalah 5 volt. Lalu dari masukan ini akan dibaca oleh Arduino sebagai analog to digital converter. Di sini karena Arduino sendiri default-nya adalah 10 bit, jadi maksimal ADC-nya adalah 1023. Jadi di sini dikonversikan dari minimalnya 0 sampai 1023 dari tegangan inputnya yaitu 0 sampai 5 volt. Nah, dari ADC ini akan dihasilkan berapa jarak dari pasien ke kartu Snellen. Di sini dalam satuan meter dapat dilihat di sini maksimalnya tadi sudah saya simulasikan yaitu 11 meter. Di sini untuk pada kurang lebih 6 meter, mendekati jarak 6 meter, nilai ADC-nya adalah kurang lebih 563 dengan VIN-nya 2,75, impedansi 550 ohm, dan durasi waktunya 0,36 second. Nah, itu tadi adalah proyek yang saya buat untuk membantu dalam proses pengukuran visus mata. Nah, sekian penjelasan dari proyek saya untuk memenuhi tugas ujian setengah semester. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.